Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi, sehat berkah berkelimpahan untuk sedulurku semua. Salam damai sejahtera untuk semua makhluk, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat, di semua lapisan dimensi ruang dan waktu. Semoga kehadiran kita semua di dunia ini menjadi sumber kebahagiaan untuk makhluk-makhluk ciptaan Tuhan. Bagi pejalan spiritual, ternyata juga banyak jebakan-jebakan di dalam spiritual. Dan jebakan-jebakan ini halus, teman-teman, saudara semua. Jebakan-jebakan ini tidak terlihat. Ya memang tidak terlihat spiritual. Sudah tidak terlihat, bahkan tidak terasa karena saking halusnya. Sampai-sampai kita setiap hari melakukan kesalahan-kesalahan yang masuk dalam jebakan-jebakan spiritual ini. Apa aja sih jebakan-jebakan spiritual ini? Supaya kita tahu dan kita bisa berintrospeksi lebih dalam lagi ke dalam diri. Oke, yang sering kita alami dalam berspiritual, mengalami jebakan bahwa spiritual itu ada tingkatan dan ada akhir tujuannya. Ya, saya berspiritual nih, tujuannya ke sana sampai saya akhir selesai dalam berspiritual. Nah, ini yang maksudnya teman-teman harus pahami lebih dalam lagi, saudaraku semua, bahwa di dalam spiritual itu tidak ada yang namanya akhir. Ya. Jadi spiritual itu bukan yang nanti. Kalau nanti pasti ada akhirnya. Spiritual itu saat ini. Ya. Jadi sampai di mana spiritual kita ya saat ini, bukan besok. Karena kalau ada akhir tujuan, ada besok, otak kita akan menargetkan tujuan itu sehingga ilusi pikiran kita akan ke arah masa depan dan melupakan saat ini. Yo, jebakan spiritualnya halus bukan? Luar biasa, nggak kelihatan ini. Tapi kalau kita terjebak bahwa spiritual adalah esok, nanti, ada akhirnya, ada tujuannya, kita akan terjebak di dalam spiritual. Spiritual itu ya saat ini, okay? Bukan besok. Karena jika Anda berpikir tujuan di masa depan, Anda sudah terjebak dalam ilusi pikiran Anda sendiri. Oke, itu yang pertama, jebakan spiritual yang sangat halus. Jadi kita harus berpikir lagi lebih dalam dengan rasa, oh iya, ternyata ketika saya memikirkan tujuan dalam spiritual saya melupakan saat ini dalam spiritual saya, sehingga Anda tidak menikmati proses. Oke, malah tercengkram oleh ego untuk tujuan yang lebih baik. Yang pertama. Jebakan spiritual selanjutnya apa, teman-teman saudaraku semua? Jebakan spiritual yang selanjutnya adalah kita menganggap atau mengklaim dengan spiritual kita bisa mendikte Tuhan. Siapa yang melakukan ini setiap hari? Saya juga, tenang aja. Banyak temennya kok. Nah, maksudnya saya sampaikan ini untuk kita introspeksi diri lagi. Bahwa pengklaiman merasa diri benar untuk mendikte Tuhan itu maksudnya seperti apa? Maksudnya seperti ini. Orang spiritual sejati itu menerima yang Tuhan berikan dalam hal kebaikan atau keburukan. Pokoknya menerima. Ya. Tapi kalau yang merasa ngaku spiritual, ya, dia pengennya yang baik-baik aja kan.
Kalau Tuhan ngasih keburukan, padahal sebenarnya itu bukan keburukan, pikiran kita saja yang menganggap itu keburukan, padahal Tuhan lebih tahu itu baik untuk kita, tapi kita menganggap buruk, kita langsung merasa benar dan mendikte Tuhan. Ya Tuhan, saya dikasih yang A saja ya Tuhan, saya seneng yang A, saya kepengennya yang A. Padahal yang Anda senangi belum tentu yang terbaik, karena Tuhan lebih tahu. Nah itu maksudnya mendikte Tuhan. Saya mau ada acara nih, tapi ini kayaknya mendung banget nih. Wah, kita merasa bisa menggunakan spiritual kita untuk mengalihkan hujan, sehingga kita lawan hukum alam. Nah ini juga nggak bagus juga, ini bukan spiritual juga, ini mendikte Tuhan juga, yang seolah kita merasa benar Tuhan menurunkan hujan di sini tidak benar, padahal ada jauh yang lebih baik yang kita tidak tahu. Nah ini jebakan yang kedua yang juga teman-teman nih, saudaraku semua, sangat halus sekali ya. Kita merasa dengan spiritual kita sudah benar ya, sehingga apapun harus menjadi yang kita inginkan, sehingga Tuhan pun harus menjadi yang kita inginkan. Saya ingin begini Tuhan, saya ingin begitu Tuhan, seolah-olah kita yang mengatur Tuhan ya. Seolah-olah Tuhan itu pelayan kita yang harus mengabulkan apa yang kita mau. Nah, ini nggak terasa sekali, luar biasa halus sekali ya teman-teman, saudaraku semua, jebakan spiritual. Kalau kita dalam spiritual masih melakukan hal ini ya, mendikte Tuhan ya, mengatur-ngatur Tuhan ya, ini kita belum spiritual ya. Lalu spiritual, jebakan spiritual selanjutnya adalah kita sering membanding-bandingkan diri kita kepada orang lain. Saya pejaran spiritual, diri saya lebih baik dari dia. Saya pejalan spiritual, diri saya lebih benar dari dia. Saya pelaku spiritual, diri saya lebih mulia dari dia. Nah, ini jebakan dalam spiritual juga teman-teman, saudaraku semua ya. Kita membandingkan diri kita, merasa lebih tinggi daripada yang lainnya. Saya pejalan spiritual, pasti saya lebih tahu daripada dia. Saya pejalan spiritual, pasti saya lebih benar daripada dia. Siapa yang sering melakukan ini? Ya kita semua yang sering melakukan ini. Karena ketika kita membanding-bandingkan diri kita lebih daripada yang lain, disitulah ada keegoan. Ego pribadi yang ternyata ego itu menjebak dalam spiritual kita ya. Jadi ini hati-hati nih buat teman-teman kita pejalan spiritual, banyak jebakan-jebakan dalam spiritual ternyata ya. Lalu jebakan spiritual selanjutnya, kita merasa ya, kita merasa dengan spiritual yang kita jalani atau kita lakukan ini, kita mempunyai kemampuan supranatural. Ini hati-hati, luar biasa, banyak sekali jebakan spiritual. Jadi kita merasa kemampuan-kemampuan supranatural yang kita lakukan itu adalah hasil kita berspiritual. Contohnya, kita misalnya bisa memindahkan hujan, itu kemampuan spiritual, supranatural. Kita mengobati orang, itu kemampuan supranatural. Kita bisa mengalahkan makhluk dimensi lain, itu kemampuan supranatural. Kita mempunyai kekuatan kadikjayaan, itu kemampuan supranatural. Dan kita merasa kemampuan itu adalah hasil dari laku kita berspiritual.
hati-hati, ini juga jebakan juga. Karena supranatural dan spiritual itu berbeda ya teman-teman. Spiritual adalah jiwa, mengembalikan jiwa kepada Tuhannya, mengembalikan ruh, mengembalikan jalan pulang, menunjukkan jalan pulang ruh kepada Tuhannya. Karena ruh bukan punya kita, ruh punya Tuhan. Ketika Tuhan mengatakan, aku tiupkan ruh dariku, berarti ruh di dalam diri kita punya Tuhan, dan itu harus kita kembalikan dengan jalan yang benar dan mengetahui jalannya. Itu spiritual. Sedangkan supranatural adalah sesuatu yang berlawanan dengan naturalisasi, sesuatu yang berlawanan dengan alami. Harusnya hujan di sini, terus kita tolak, kita singkirkan sehingga tidak jadi hujan di sini, itu supranatural. Kekuatan khodam, ya, kekuatan yang di luar diri, terus ingin kebal bacok, kebal sebagainya, itu supranatural. Ya, jadi teman-teman juga harus bisa membedakan mana supranatural, mana spiritual. Kalau kalian cuma ingin di supranatural, kalian ya hanya dapat itu. Ya. Jadi kalian hanya berhenti sampai di supranatural. Ya. Tapi ketika kalian menginginkan spiritual, kalian akan dapatkan semuanya. Ya, tapi jebakannya tadi perlu diingat. Kita menganggap supranatural yang bisa kita lakukan itu adalah hasil olah dari spiritual kita. Sekali lagi bukan. Hati-hati dengan jebakan spiritual. Lalu banyak sekali teman-teman ternyata jebakan-jebakan dalam spiritual, jebakan-jebakan yang membuat kita lupa pada tujuan awal, yang membuat kita lupa pada niat awal. Sehingga inti dalam video ini ketika saya menunjukkan jebakan-jebakan spiritual, kita harus kembali ingat kepada niat awal. Sekali lagi harus eling dan waspada. Banyak kecelakaan spiritual, banyak jebakan spiritual, dan ternyata itu selalu kita alami setiap harinya. Bagaimana kita mau masuk dalam kesadaran yang lebih tinggi, ternyata jiwa kita masih terjebak dalam jebakan-jebakan spiritual. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.